Hai investor, 3 hari ini sahamnya Bank KB Bukopin yaitu BBKP 2 hari naik luar biasa ya, yaitu di tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus. Terus kemudian turun lagi tuh di tanggal 6 Agustus 2021. Ada apa ya dengan saham bank ini? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelumnya disclaimer on ya, kita tidak merekomendasikan buy or sell saham tertentu, tapi lebih ke knowledge sharing aja sebagai pertimbangan sebelum berinvestasi. Nah, kita lihat ya di sini. Ini adalah chart dari BBKP yang selama beberapa bulan terakhir ini anteng di harga 400 sampai 450 rupiah. Dan tiba-tiba 3 hari terakhir ini naik turun dengan kayak roller coaster gitu. Luar biasa. Saham BPKP ini terbang karena Bosowa Corporindo itu melepas kepemilikan sahamnya di Bank KB Bukopin. Jadi pengurangan porsi kepemilikan saham ini sebagai dasar sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan surat keputusan OJK mengenai kesepakatan perdamaian antara KB Kukmin dan investor yang lain yaitu Bosowa ya. Jadi akhirnya OJK mewajibkan Bosowa untuk melepas kepemilikan seluruh sahamnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya surat dari OJK yaitu 24 Agustus. Jadi kalau surat ini masih berlaku, itu artinya bahwa Bosowa sudah harus melepas seluruh kepemilikan sahamnya itu ya di Agustus 2021 ini nih. Sampai dengan saat ini, itu kepemilikan Bosowa kalau kita lihat ya di akhir 2020 kepemilikan saham Bosowa di Bukopin itu adalah 11,68%. Kemudian di Maret 2021 itu 10,03%. Kemudian di April 2021 di 9,7, Mei di 9,6, Juni di 8,84 dan saat ini di akhir Juli ya itu terdata di 8,55%. Jadi salah satu pemegang sahamnya melepas kepemilikannya, tapi kok harga sahamnya malah bagus ya? Harusnya kan harga sahamnya turun ya. Kita lihat yuk story behind Bank Bukopin ini. Bank Bukopin ini sempat struggling ya dengan krisis likuiditas, yaitu terjadi carut-marut di dalam Bank Bukopin karena masalah likuiditas ini. Jadi kita lihat bahwa di sini nih sebenarnya sektor perbankan itu ikut terpukul dengan kondisi ketidakpastian karena resiko gagal bisnis, terutama karena pandemi COVID-19 ini ya. Banyak sekali kegagalan dunia usaha ya, yang kita tahu bahwa dengan kondisi pandemik ini nggak ada yang bisa jamin dunia usaha ke depan itu seperti apa. Banyak bisnis yang akhirnya nggak berjalan, environment bisnis nggak kondusif. Jadi banyak sekali kegagalan usaha dan pastinya berimbas ke perbankan. So, sebenarnya dengan dunia usaha yang nggak pasti, kemudian ditambah dengan adanya krisis kepercayaan, dan dana pihak ketiga juga menurun, akibatnya tentu saja Bank Bukopin struggling dengan kondisi likuiditas perusahaannya. Apalagi sebenarnya krisis likuiditas ini diawali dengan satu kegagalan usaha, kemudian yang kedua kan ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan ini berawal dari sebenarnya oknum sih. Jadi kalau kita lihat nih di Februari 2020 itu tuh ada oknum dari Bank Bukopin, yaitu dia adalah pimpinan kepala cabang, inisialnya EE. Jadi dia punya modus itu adalah menawarkan deposito dengan bunga sampai dengan 12%. Padahal kan harusnya kisaran normalnya kan 5 sampai 7% ya. Jadi dia mencatut nama Bank Bukopin di situ. Nah, kemudian ketika mau ditarik dananya, ternyata dananya nggak ada gitu. Dan itu tuh tidak cuman ke 1 atau 2 customer, tapi banyak customer. Dan pimpinan cabang tersebut dianggap sudah menggelapkan dana sampai dengan 136,7 miliar.
Nah, akibatnya 23 orang yang ngerasa dirugikan ini mereka lapor ke polisi mengenai dana deposito yang nggak bisa ditarik itu. Nah, ya sudah setelah itu kan akhirnya jadi viral nih bahwa mereka mau tarik dana di deposito di Bank Bukopin cuman nggak bisa ditarik. Nah, akhirnya mau nggak mau orang-orang lain juga ikut-ikutan, nasabah lain ikut-ikutan mencoba menarik dananya dari Bukopin. Dan karena kondisinya diras, sebenarnya kalau dari sisi kecukupan modal di Bukopin ya mungkin saat itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tapi karena kan ini kondisinya tidak normal ya, banyak sekali nasabah menarik uang dalam waktu yang bersamaan, ya otomatis si Bukopin ini jadi nggak mencukupi likuiditasnya gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu ya udah jadi seperti bola salju, makin tidak percaya dari nasabah dan makin berbondong-bondong untuk menarik dananya dari Bukopin gitu. Nah, Bukopin sebagai perbankan mau tidak mau dia harus mencari solusi nih atas krisis likuiditas itu tuh. Setelah mencoba berbagai skema, akhirnya Bukopin mengambil satu skema yaitu dengan penambahan modal tanpa memesan hak efek terlebih dahulu. Dan itu ada dalam keterbukaan informasi kepada pemegang saham di tanggal 14 Juli 2020. Jadi perseroan berencana untuk melakukan PMT HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan dengan menerbitkan saham sejumlah 22,2 miliar lembar saham yang merupakan 57,7% dari modal ditempatkan dan modal di store perseroan setelah pelaksanaan PUT 5. KB Kukmin Bank telah bersedia dan akan menjadi pengambil bagian tunggal. Jadi nanti dia yang akan invest nih dalam kapasitasnya sebagai pembeli siaga. Jadi sebenarnya skema PMTH-METD ini merupakan satu rangkaian transaksi perubahan pengendali perseroan yang mana akan menyebabkan KB Kukmin Bank akan menjadi pemegang saham pengendali tunggal perseroan yang akan memiliki 67% dari seluruh jumlah saham yang telah dan akan diterbitkan dalam perseroan. So, garis besarnya adalah perseroan itu berencana menggunakan dana ini untuk memperbaiki likuiditas dan memperbaiki posisi keuangan. Ya, juga sisanya nanti akan dipakai untuk modal kerja. Kemudian dilakukan penawaran umum dan setelah dilakukan penawaran umum, itu akhirnya disepakati bahwa rasionya adalah 5:2. Jadi setiap pemilik 5 saham lama akan mendapatkan hak 2 saham baru. Dan sahamnya dijual di harga 180 sehingga total dana yang diperoleh itu ternyata nggak banyak ya. Jadi hanya 838 miliar. Jadi sebenarnya KB Kukmin ini dapat harga diskon sekali gitu dari Bukopin. Nih, jadi jumlah sahamnya itu kan 4,6 miliar, kemudian harganya 180 sehingga nilai emisi totalnya adalah 838 miliar dengan rasio 5:2. Sehingga nanti akan terjadi dilusi kepemilikan sebesar 28%. Nah, sebelum terjadi corporate action ini, itu kepemilikan sahamnya itu Bosowa memiliki 23,34 sahamnya Bukopin di seri B dan KB Kukmin memiliki 22%. Nah, sesuai keputusan itu, maka kepemilikan Bosowa itu jadi terdilusi dari 23,4% ke 12% saat Kukmin kembali menambah modal lewat private placement, yaitu dengan menerbitkan saham seri B sebesar 22,24 miliar. Jadi sekarang kepemilikan Kukmin itu bertambah menjadi 67%. Tapi Bosowa ini sebenarnya sempat dia merasa nggak terima dan dia mengajukan surat tuntutan gitu. Tapi akhirnya Bosowa kalah dan mau nggak mau dia harus melepas sahamnya. Nah, sebenarnya Bosowa ini siapa sih? Jadi Bosowa itu adalah perusahaan induk atau holding company yang punya berbagai bisnis ya. Jadi perusahaan ini dulu awalnya adalah perusahaan CV Moneter yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Aksa Mahfud di tahun 73. Nah, kemudian dia berkembang nih jadi dealer resmi mobil Datsun di kawasan timur Indonesia. Kemudian dia juga berkembang jadi distributor mobil Mitsubishi dan sejak dipegang oleh Erwin Aksa, akhirnya si Bosowa ini berkembang bisnisnya.
Dia pegang 10 unit bisnis ya, yaitu ada otomotif, segmen, logistik, transportasi, pertambangan, properti, jasa keuangan, infrastruktur, energi, media, dan multi bisnis. Dan yang masuk ke Bukopin ini adalah di keuangannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau si KB Kukmin ini siapa sebenarnya? Jadi KB Kukmin ini adalah termasuk dalam KB Financial Group. Nah, KB Financial Group itu, ini nih adalah strukturnya ya, struktur bisnis dari KB Financial Group. Di dalam KB Financial Group itu ada KB Kukmin Bank, kemudian ada sekuritas, insurance, card, prudential, asset management, capital, life insurance, real estate trust, kemudian ada saving bank, investment, ada data system, credit information. Jadi luas sekali. Banyak sekali lini bisnisnya. Jadi ini benar-benar seperti multi finance-nya yang sangat besar di Korea. Nah, kalau si Bukopin sendiri itu di bawahnya si KB Kukmin Bank. Nah, ini Bukopin ini. Jadi KB Kukmin Bank ini memiliki 67% dari sahamnya si Bukopin ini. Nah, ternyata bahwa si KB ini, KB Kukmin Bank, itu sudah melakukan perluasan di 24 negara dan termasuk di negara-negara di Asia Tenggara, seperti di Kamboja, kemudian ini ada Myanmar, kemudian bahkan di Cina. Dan sebenarnya si KB ini juga fokus di microfinance. Microfinance ini kayak UMKM gitu. Nih, microfinance. Jadi mereka jagoan sekali di microfinance. Nah, kalau kita lihat nih dari struktur net profitnya, ternyata bahwa porsi sampai dengan semester 1 2021, itu porsi perbankan juga punya kontribusi yang sangat besar nih secara grup. Jadi porsi in profit perbankan itu 54,8% dari porsi keseluruhan grup secara konsolidasi. Jadi mereka memang sangat fokus nih di perbankannya. Nah, si KB ini adalah bank terbesar di Korea. Dia dapat penghargaan sebagai bank nomor satu ya, mendapat ranking nomor satu dan dia state nih di dalam laporan keuangannya bahwa di bulan Agustus itu mereka sudah menyelesaikan, Agustus 2020, mereka sudah menyelesaikan akuisisi Bank Bukopin sebesar 67%. Sebelumnya kan di 2018 kan mereka sudah melakukan invest ya di Bukopin itu hanya 22% gitu. Dan mereka akan fokus untuk di risk manajemennya, kemudian retail sama digital banking dan IT-nya. Jadi mereka akan fokus improve si Bukopin ini nih. Dan si KB ini ternyata di Indonesia sudah banyak masuk ya, ada KB Insurance, Kukmin Card, Capital dan sebagainya gitu. Nah, Bukopin ini merupakan salah satu yang dia mau develop gitu untuk menjadi suatu bank besar di Asia Tenggara. Bukopin pada saat dia ambil alih, pada saat dia invest itu memiliki 434 cabang dan 850 ATM. Dan di sini dia juga state mengenai SME loan. Jadi memang dia akan fokus untuk kembangkan UMKM ini nih, sama kayak BRI. Secara grup aset si KB Kukmin ini memiliki 633,7 triliun won secara aset nih, gede nih. Kemudian kalau secara banknya sendiri itu totalnya adalah 455,8 triliun. Jadi kalau kursnya itu 1 won itu kan 12,61 rupiah ya. Jadi kalau dirupiahkan itu asetnya si KB ini bisa sampai 7.990 triliun rupiah. Itu kalau secara grup, kemudian kalau di perbankannya sendiri, asetnya adalah 5.743 triliun rupiah. Jadi ini bank yang sangat besar sekali. So, apa sih yang menjadi key-nya di sini? Jadi dengan masuknya si KB ini secara permodalan itu menjadi kuat Bukopin. Karena dia di backup ya sama si KB ini. Kemudian juga KB ini kan dia banyak sekali mengembangkan SME atau UMKM ya. Jadi kalau dilihat dari proporsinya sebenarnya kan porsi kreditnya Bukopin itu saat ini kan UMKM 57%, konsumer 10%, pensiun 8%. Jadi total retailnya 75%. Jadi si Bukopin ini kan juga memang titik beratnya di sektor UMKM ya. Nah, kebetulan dia ngedapatkan investor itu ya memang fokusnya ke UMKM. Jadi akan lebih dikembangkan gitu. Si KB Kukmin ini juga udah sukses ya mengembangkan UMKM yang ada di Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.
Kemudian si KB ini juga akan fokus untuk mendevelop digital transformation ya. Ini merupakan salah satu goals dari si KP Kukmin di tahun 2021 yaitu accelerating digitalization. Ya, kayak mirip bank digital gitu. Kemudian dia juga fokus ternyata di KPR atau mortgage ya, bahwa ternyata mereka itu bank nomor satu di Korea yang sangat konsentrasi untuk mengembangkan KPR. Jadi Bukopin nanti juga akan dikembangkan KPR-nya. Kemudian dari sisi kredit pensiun, bahwa ternyata Bank KB Kukmin ini juga mereka punya experience yang panjang nih dengan dana pensiun. Nah, Bukopin ini kan juga mengelola dana pensiun ya. Jadi ke depan akan dibentuk satu environment kesatuan sistem gitu antara si misalnya kredit pensiun, kemudian UMKM, kemudian KPR akan dikembangkan. Jadi dari sisi pemodal sebenarnya ini adalah satu katalis yang positif gitu. Tapi kalau dari sisi Bukopinnya dengan kondisi sekarang kayak apa ya? Nah, Bukopinnya itu dengan kondisi sekarang tuh masih CAR-nya masih 11,78%, masih kurang bagus. NPL-nya tinggi sekali, 4,95%. Loan to deposit rasionya ternyata loan-nya tuh 128,79% dan NIM-nya atau net interest margin yaitu apa ya, keuntungan yang diperoleh atau selisih dari pendapatan kredit dengan kos yang mesti dikeluarkan itu hanya 0,94%. Jadi secara Bukopin yang saat ini kurang bagus. Nih kalau kita lihat ya, secara Bukopinnya kurang bagus, tapi kalau secara investor yang masuk dia bagus. So ya kita lihat aja ya seperti apa ke depannya karena kalau dari sisi investornya itu sangat memadai tapi dari sisi Bukopinnya saat ini masih enggak ya, masih kurang bagus ya dari sisi Bukopinnya. Jadi mungkin sekarang itu kenaikan harga saham adalah karena orang-orang melihat masa depannya atau mungkin hanya karena melihat itu sebagai news yang bagus aja untuk Bukopinnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda suka silakan like, subscribe dan bunyikan notifikasi atau share ke teman-teman. Terima kasih.